Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone X. Masih layak nggak sih beli iPhone X untuk tahun 2024? iPhone X adalah salah satu iPhone Pro Series pada tahun 2017, di mana ini adalah iPhone Pro Series-nya dan iPhone 8, 8 Plus sebagai iPhone base modelnya. Dan iPhone X ini adalah iPhone pertama yang menggunakan layar full screen display pada iPhone, di mana iPhone pertama yang menggunakan Pony sekaligus tidak lagi menggunakan Touch ID atau home button pada iPhone. Jadi ikoniknya dihilangkan dari home button menjadi Face ID atau layar berponi. Jadi iPhone X ini terbilang iPhone pertama yang mengawali adanya yang namanya Pony atau Face ID. Nah, ngomongin iPhone X, tentunya harganya dulu sangat terbilang mahal, di angka 20 jutaan pada saat awal-awal masuk resmi ke Indonesia ataupun pada saat awal-awal rilis, di mana di tahun 2017 pastinya. Nah, untuk sekarang ini harganya sudah di angka 3-4 jutaan, yang tergolong itu bisa kita dapatkan dengan X garansi resmi Indonesia. Nah, ngomongin iPhone X, pastinya kita ada beberapa kriteria penilaian, mulai dari yang pertama, yakni adalah desain dan juga layarnya. Kalau dari sisi desain, iPhone X ini tentunya terbilang masih cukup mewah dan bagus. Sudah menggunakan bagian depan dan belakang materialnya kaca, bagian framenya ini menggunakan stainless steel yang tentunya terlihat lebih mewah. Untuk ukurannya, iPhone X ini menggunakan ukuran 5,8 inch yang tetap dipakai pada seri iPhone XS dan juga iPhone 11 Pro yang punya ukuran serupa dengan iPhone X ini. Dan untuk iPhone X ini, untuk bagian tepiannya memang membulat ya, dan nyaman untuk penggunaan tanpa casing sekalipun. Kemudian untuk iPhone X itu sendiri sudah menggunakan layar Super Retina OLED Dolby Vision 625 nits dengan ukuran 5,8 inch dengan resolusi Full HD+, dan juga sudah support untuk 3D Touch. Jadi karena iPhone seri Pro-nya menggunakan material stainless steel untuk framenya, sekaligus menggunakan layar Super Retina OLED yang tentunya lebih unggul dibandingkan layar iPhone 8 ataupun layar iPhone 8 Plus yang tentunya masih menggunakan layar LCD IPS. Jadi untuk iPhone X ini masih terbilang bagus secara desain, ukuran juga kecil compact, tetapi nggak terlalu kecil banget, dan sudah menggunakan layar yang bagus, yakni layar Super Retina OLED. Kemudian untuk poin yang kedua adalah dari spesifikasi yang dibawa oleh iPhone X itu sendiri, di mana untuk iPhone X menggunakan chipset Apple A11 Bionic dengan fabrikasi 10 nanometer, hexa-core Apple GPU 3 core graphics dengan RAM 3 GB. Saya rasa kalau dari segi harga, iPhone X ini mirip dengan harga iPhone XR. Kalau saya sendiri sih lebih rekomen iPhone XR yang tentunya menggunakan chipset Apple A12 Bionic dengan Apple GPU 4 core graphics yang tentunya untuk pengolahan grafik serta pengolahan data pastinya akan lebih cepat di iPhone XR karena punya spek yang lebih tinggi dibandingkan iPhone X itu sendiri. Untuk pilihan storage paling kecil 64 GB, paling gede 256 GB, nggak ada kapasitas 128 GB. Untuk baterainya 2716 mAh, terbilang cukup kecil. Kemudian dari sisi kamera, iPhone X ini menggunakan dua lensa yang disusun seperti ini ya, yakni lensa wide serta lensa telephoto. Dan untuk fiturnya sudah mendukung untuk quad LED dual tone flash, sudah mendukung HDR serta panorama, dan untuk merekam video bisa maksimal di 4K 60 fps untuk kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera depan atau selfie kameranya menggunakan ukuran 7 megapiksel lensa wide, include dengan True Depth dan juga biometric sensor karena memang sudah menggunakan Face ID. Mulai dari iPhone X ini sudah support untuk HDR, dan untuk perekaman video pada kamera depan iPhone X ini bisa maksimal di Full HD 30 fps. Jadi ya cukup standar untuk iPhone X ini. Dan untuk fitur ya nggak terlalu banyak. Belum mendukung untuk jaringan 5G, sekaligus belum mendukung untuk fitur dual SIM. Karena baru iPhone XR ke atas yang support untuk fitur dual SIM, sedangkan untuk jaringan 5G mulai iPhone 12 series ke atas. Kemudian untuk fitur tambahannya sudah support untuk IP67, anti air, anti debu, kemudian sudah support Apple Pay, NFC untuk aplikasi, baik untuk pengisian e-tol, pengecekan saldo e-tol, e-money, kemudian sudah support untuk fast charging, wireless charging, dan juga sudah ada untuk fitur 3D Touch, sekaligus ada fitur True Tone pada iPhone X ini. Dan untuk fitur jaringan 5G pastinya belum didukung pada iPhone X ini. Jadi secara spek ya cukup ketinggalan juga kalau kita mau pakai di tahun 2024 ini.
Kemudian untuk hal yang terakhir adalah dari poin update iOS. iPhone X ini tentunya dari sisi update iOS tentunya sudah ketinggalan karena memang iPhone X ini maksimal di update iOS versi 16. Tidak lagi kebagian pada update iOS versi 17 yang dirilis di tahun 2023 tahun kemarin. Tetapi overall untuk penggunaan sehari-hari saya rasa juga masih enak untuk update iOS 16 di iPhone X ini. Jadi kesimpulannya iPhone X ini masih layak atau enggak buat dibeli di tahun 2024 ini. Kalau dari segi desain dan juga layar ukurannya ini cukup pas, lebih bagus dan lebih kecil dan lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari saya rasa dibandingkan iPhone 11 ataupun iPhone 12 karena ukurannya lebih kecil sedikit. Tetapi secara spesifikasi, update iOS dan juga harganya saya rasa tidak worth it atau sudah tidak worth it lagi buat kalian beli. Saya lebih rekomendasikan iPhone XR dibandingkan iPhone X ini meskipun iPhone XR itu masih menggunakan layar LCD IPS, belum layar Super Retina OLED layaknya iPhone X itu sendiri, tetapi overall secara spek, kemudian secara update iOS, secara harga, kemudian dari sisi ukurannya dan sekaligus dari poin baterai tentunya iPhone XR lebih unggul dibandingkan iPhone X. Jadi saya lebih rekomendasikan ambil iPhone XR saja daripada iPhone X ini. Karena overall juga masih kebagian update iOS terbaru di tahun 2023 kemarin. Dan diisukan masih dapat jatah update iOS terbaru di tahun 2024 ini. Tetapi persentasenya cukup kecil ya. Bisa jadi nggak dapat update iOS terbaru di tahun 2024 ini untuk update iOS versi 18 karena memang sudah memasuki tahun yang ke-6 untuk iPhone XR itu sendiri. Jadi di budget 3-4 jutaan saya lebih rekomendasikan iPhone XR dibandingkan iPhone X ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan seputar video ini, dan jangan lupa dislike kalau memang nggak suka video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP, bye-bye.